Dalam membawa Putra Terus Amat. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali dalam pelajaran agama hari ini. Tema kita hari ini adalah menjadi kritis dan bertanggung jawab terhadap atas pengaruh media massa. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pengaruh media massa ini sudah sangat besar. Di HP kalian cuma memegang seperti WhatsApp, lalu Instagram, TikTok, itu sudah sangat banyak lagi dan sudah sangat umum. Bahkan terkadang ada orang banyak anak-anak, bukan anak-anak ya, dan kita tidak bisa lepas dari semua itu, ya kan? Ada yang sambil makan, mungkin kalian sambil makan pun memegang handphone, lalu sambil belajar pun kalian mungkin tidak bisa lepas dari situ, ya kan? Kalian mungkin ada yang online, nggak tahu kami ketika online mungkin kalian membagi screennya, dibagi mungkin yang satu tentang pelajaran, yang satu tentang itu bisa terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Itu karena sudah perkembangan media massa. Nah, makanya kita ambil yang harus menjadi kritis, jadi kritis dan bertanggung jawab atas pengaruh media massa. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dalam hal ini untuk menyampaikan pesan atau informasi. Nah, ini sudah dipermudah. Jadi dengan perkembangan zaman ini kamu bisa mendapatkan informasi secara cepat. Salah satunya ambil YouTube. Kamu bisa melihat dari YouTube sudah berbagai acara sudah ada tayang, bisa direkam kembali, kamu bisa melihatnya kembali kan. Itu secara informasi sudah cepat. Lagi berita, kamu bukannya tidak bisa tidak usah melihat koran lagi atau di TV lagi, kamu tinggal melihat YouTube ataupun di internet berita apa hari ini, kamu sudah bisa melihat perkembangannya dengan cepat. Nah, saat ini kita sedang mengalami revolusi informasi karena berbagai kemajuan teknologi media. Kita dibanjiri oleh arus informasi yang melimpah dan tidak ada habisnya, nyaris tanpa filter, ya kan? Informasi dapat berupa informasi yang baik dan bersifat membangun, namun dapat juga berupa informasi yang buruk dan merusak. Ya, kita nggak usah ini, ambil contoh aja. Mungkin pemerintah juga saat ini sudah menerapkan bahwa tontonan-tontonan yang tidak baik yang 18 ke atas itu sudah disaring, ya kan? Tapi tetap masih ada kan yang lolos dari saringan itu. Jadi informasi pun mempunyai yang baik, sisi positifnya dan sisi negatifnya. Ya, lanjut. Kita harus memiliki sikap kritis terhadap semua informasi yang kita terima. Sikap kritis berarti mampu memilih mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang positif dan mana yang negatif. Jadi kita harus kritis terhadap pengaruh positif dan negatif media berbagai informasi. Seperti yang saya bilang tadi, kamu menonton suatu tayangan, kamu sudah harus tahu mana sih yang positif, sisi ini baik gak sih, sisi ini buruk gak sih, ya. Nah, pengaruh positif dari media massa. Teknologi media membuat orang lebih dekat. Dia bisa mendekatkan pikiran dan hubungan kita. Lalu pikiran dan hubungan kita menjadi lebih terbuka untuk orang lain, bangsa lain, budaya lain, dan lain-lain. Nah, ya ini sudah jelas lah. Kamu nggak usah jauh dengan teknologi sekarang. Kamu di rumah, misalnya kamu di rumah, orang tua kamu di kantor, dia bisa menghubungi kamu dengan WhatsApp atau telepon. Itu sudah menjadi mendekatkan kita kan. Lalu Facebook itu juga sudah mendekatkan, lebih mendekat lagi. Yang teman kamu misalnya mungkin teman dari SD, TK, itu kamu berada di luar dari Jakarta, kamu bisa mencarinya, ya kan. Nah, lanjut. Teknologi media dapat membuat kita tetap terlibat dalam peristiwa di belahan bumi lain. Nah, kami terlibat dalam gempa di Aljazair, di SARS di Cina, bisa ada SARS di Cina, Piala Dunia dan sebagainya.
Nah, ini juga sudah jelas kamu bisa menontonnya, kamu mendapatkan informasi cepat. Misalnya pertandingan bola, siapa sih lawan siapa, kamu bisa dapat, lalu kamu juga bisa menonton secara langsung, ya kan. Teknologi media memberikan kualitas dan pola pelaporan yang semakin menarik. Berita melalui dan jaringan internet semakin semarak. Nah, ya sekarang udah zamannya 3G, dari zamannya udah 3G, 4G, mungkin nanti 5G atau 6G, ya kan. Semakin cepat dunia ini berputar dan perkembangan teknologi itu semakin cepat. Lalu yang keempat, teknologi media dapat memberikan lebih banyak gambar dan suara yang canggih seperti musik stereo, gambar tiga dimensi dan sebagainya. Ya, kita ambil contohnya sekarang pelajaran ini, ya kan. Uh, Mungkin sekarang ini kalian ada yang belajarnya online. Nah, dengan ini kan lebih mempermudah. Kalian bisa menyimpan pelajaran ini, bisa disimpan, lalu nanti kalian kalau ada yang tidak masuk bisa dibuka kembali, ya kan, seperti itu. Dan gambarnya pun lebih tajam, bisa lebih terlihat, dan suaranya juga lebih terdengar. Pengaruh pemilik media atau sponsor. Nah, manusia, baik pemilik media atau sponsor atau lembaga negara, baik masyarakat maupun gereja, dapat menggunakan media untuk menciptakan keprihatinan dan keprihatinan umum tentang suatu masalah di belahan bumi, seperti AIDS, narkoba, pembunuhan massal oleh pemerintah yang otoriter, dan seterusnya. Ini membantu menciptakan kekhawatiran. Nah, ini makanya kan Bapak udah bilang tadi bahwa kita harus memilih mana sih yang baik, mana yang buruk. Kamu juga harus bisa berpikir. Kayak ini tadi, ini membantu menciptakan kekhawatiran. Sekarang ini kalau kita lihat, bukannya mungkin ada sebagian ya yang kalau apa ya, wartawan itu dia tidak mau memilih mana sih yang mengkhawatirkan, mana sih yang, pokoknya dia memasukkannya asal berita ini menaik, dia main masukkan aja. Ya nggak semuanya ya, yang penting dia bisa menaikkan ratingnya dia. Kalau untuk pengaruh pemilik media seperti itu. Next, media dapat digunakan untuk memberikan informasi untuk membentuk opini umum yang baik dan juga untuk mendidik. Media dapat digunakan untuk membela keadilan dan kebenaran dan sebagainya. Nah, ini juga iya, salah satunya seperti ini. Ini kan untuk pembelajaran, mendidik kalian, ya kan. Ada juga yang apa? Membantu membentuk opini umum. Bagaimana sih? Misalnya apa ya? Oh ini baik nih, apa? Ya, misalnya bantu suatu golongan ini menyumbangkan sesuatu kepada korban bencana alam, itu kan membantu opini yang baik, menggunakan media untuk membangun suatu opini umum. Nah, yang ketiga, media dapat digunakan untuk hiburan, misalnya hiburan musik, tari, sinetron dan sebagainya. Nah, tadi saya juga udah bilang kan, kamu di YouTube kamu bisa menyaksikan tayangan yang sudah kamu tonton, itu bisa kamu tonton kembali. Lalu musik di YouTube kan juga sudah banyak kan. Oke. Lalu pengaruh bawah sadar. Nah, kamu jangan bilang bahwa pengaruh media sosial itu nggak ada di bawah sadarnya, ya kan? Nah, yang pertama, secara tidak sadar media telah membentuk budaya baru. Orang muda adalah masa yang terlibat penuh dalam budaya baru ini. Nah, yang kedua, secara tidak sadar media telah mengubah cara berpikir kita tentang kehidupan, tentang budaya dan sebagainya. Jendela dunia terbuka untuk kita. Nah, ini kita ambil contoh, kita misalnya nggak usah ngambil yang jauh-jauh. Kamu melihat suatu TV, melihat TV, lalu ada suatu iklannya bagus, ya kan, dengan pengaruh gambar yang bagus, lalu harganya murah. Nah, itu sudah dalam suatu iklan itu kan kamu bisa menyaksikan berkali-kali. Nah, dalam itu sudah mempengaruhi bawah alam sadar kamu bahwa membentuk budaya baru. Oh, iklan ini murah loh, produk ini murah loh,